Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Maulana dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membuat video simulasi menjadi penggalang terap, yaitu menjelaskan poin SKU nomor 12, yaitu menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepala desa, camat, dan bupati. Bismillahirrohmanirrohim. Upacara pembukaan latihan akan segera dimulai. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Gerak. Laporan kepada pembina upacara bahwa upacara akan segera dilaksanakan. Lapor, upacara akan segera dilaksanakan. Laporan selesai. Laksanakan. Siap. Pengibaran bendera merah putih. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di lapangan yang sangat mendung ini. Sebelumnya kakak berterima kasih kepada petugas yang telah bertugas, yang telah melaksanakan dengan sangat baik. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai poin SKU penggalang terap nomor 12, yaitu menjelaskan tugas dan fungsi ketua kepala desa, camat, dan bupati. Sekian amanat dari kakak. Terima kasih. Bacaan doa. Sebelum melaksanakan latihan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Laporan bahwa upacara latihan telah selesai. Lapor, upacara telah selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat. Gerak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Nah, sebelum ke materi, kakak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Dimulai dari regu buaya, bagus ya, hadir semua. Lalu regu beruang air, hadir semua, bagus. Lalu regu elang, hadir semua, bagus. Bagus ya, pertemuan kali ini semuanya hadir. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Gimana kabarnya adik-adik semua? Apakah kalian baik? Alhamdulillah. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang SKU penggalang terap, yaitu SKU nomor 12, yaitu menjelaskan fungsi dan tugas kepala desa, camat, dan bupati. Nah, sebelumnya, apakah adik-adik tahu apa itu kepala desa? Alhamdulillah kalau tahu mah. Nah, kan kalian tahu kepala desa tak? Sekarang kakak tanya, di atas kepala desa apa? Betul, di atas kepala desa adalah camat. Nah, di atas camat apa lagi? Bupati. Betul, bupati. Nah, kan kalian sudah tahu kepala desa, camat, dan bupati. Nah, kakak tanya sekarang, siapa Bupati Sumedang sekarang? Betul, Haji Doni Ahmad Munir. Nah, setelah kalian mengetahui kepala desa, camat, dan bupati, kan sekarang kalian sudah mengetahui kepala desa, camat, dan bupati. Nah, apakah kalian juga tahu fungsi dan tugas mereka? Tidak tahu?
Baiklah, kalau begitu kakak akan coba menjelaskan tugas dan fungsi dari kepala desa terlebih dahulu. Yaitu tugas dari kepala desa yaitu bertugas sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, yang kedua, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pembinaan masyarakat. Nah, kan itu tugas dari kepala desa. Nah, sekarang fungsi dari kepala desa. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi, kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah. Nah, yang kedua yaitu melaksanaan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga yaitu pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan. Nah, yang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, pertanian, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Nah, yang kelima yaitu menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Nah, itu merupakan tugas dan fungsi kepala desa. Nah, sekarang yaitu tugas dan fungsi dari camat. Tugas camat yaitu camat bertugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati wali kota untuk menangani sebagian otonomi daerah. Lalu fungsi dari camat yaitu 1. Perorganisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat. 2. Perorganisasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 3. Perorganisasian penetapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 4. Perorganisasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Lalu yang kelima yaitu perorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. 6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. 7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan. 8. Pengelolaan urusan ke tata usahaan. 9. Yaitu pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai bidang tugas dan fungsinya. Nah, yang ke-10 yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya pada wali kota melalui sekretaris daerah sesuai standar yang telah ditetapkan. Nah, itu adalah tugas dan fungsi dari camat. Nah, selanjutnya yaitu tugas dan fungsi dari bupati. Apakah kalian tahu tugas penyusunan bupati? Tidak tahu? Oke, baiklah, kakak juga akan mencoba menjelaskan tugas dan fungsi dari bupati. Pertama yaitu bupati bertugas untuk menyusun rencana program kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bupati bertugas untuk mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk bidang pengembangan kepegawaian, terus lalu mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan kepegawaian. Nah, yang ketiga, bupati bertugas untuk memberikan petunjuk, arahan
pemerintahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Nah, yang keempat yaitu Bupati melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. Nah, yang kelima yaitu merumuskan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja bidang pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang keenam yaitu tugas bupati yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, bidang pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan penguasaan pegawai dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepegawaian. Nah, yang ketujuh yaitu melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai lingkup kabupaten. Nah, yang kedelapan yaitu melaksanakan kebijakan bidang pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai dan dengan ketentuan yang berlaku. Nah, yang kesembilan yaitu melaksanakan pemantauan, evaluasi bidang pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai. Nah, yang ke-10 yaitu Bupati bertugas untuk melaksanakan pelayanan administrasi pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ke-11 yaitu melakukan evaluasi dan menilai kinerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian berlaku sesuai dengan ketentuan. Nah, yang ke-12 yaitu melaporkan pelaksanaan tugas program kegiatan bidang pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan penguasaan pegawai kepada Bupati melalui sekretaris daerah baik secara lisan maupun tertulis. Nah, yang ke-13 yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. Nah, yang ke-14 yaitu melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati dengan tugas pokok dan fungsi BKD. Nah, itu adalah tugas dari Bupati. Nah, sekarang yaitu fungsi dari Bupati, yaitu Bupati berfungsi untuk perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang kepegawaian. 2 yaitu koordinasian dan fasilitasi bidang kepegawaian. 3 yaitu pengarahan dan pemberian petunjuk teknis bidang kepegawaian. 4 penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepegawaian. 5 yaitu pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian meliputi pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai. Nah, yang ke-6 yaitu pengelolaan tata usaha sekretariat BKD. 7 yaitu penginventarisan permasalahan dalam pelaksanaan tugas BKD dan penyusunan alternatif penyelesaian masalah. Nah, yang ke-8 yaitu pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian dan kesekretarisan BKD. Nah, yang ke-9 yaitu pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Nah, tadi di atas yaitu merupakan fungsi dan tugas dari Bupati. Nah, kan sekarang adik-adik telah tahu tugas dan fungsi dari kepala desa, camat dan Bupati. Nah, sekarang kakak akan bertanya kepada kalian tentang tugas dan fungsi dari lurah, camat dan Bupati. Nah, kan sekarang kalian sudah pada tahu ya
tugas dan fungsi dari kepala desa, camat, dan bupati. Nah, sekarang coba jelaskan oleh Regu Buaya tentang tugas dan fungsi dari kepala desa. Perkenalkan, saya dari Regu Buaya akan menjelaskan tugas dan fungsi dari kepala desa. Tugas kepala desa yang pertama yaitu bertugas sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan yang kedua, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, fungsi dari kepala desa yaitu pertama, menyelenggarakan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan pemasyarakatan dan pengelolaan wilayah. Yang kedua yaitu melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan dan pengembangan bidang pendidikan serta kesehatan. Yang ketiga yaitu pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan. Nah, yang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Nah, yang kelima yaitu menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga. Sangat bagus ya penyampaian dari Regu Buaya ya, sangat bagus. Mungkin cukup sekian materi hari ini yang bisa kakak sampaikan. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Sekarang kita akan melakukan permainan setelah pusing ya mendengarkan materi tadi yang telah kakak sampaikan. Sekarang kita akan mencoba permainan, yaitu permainan ikuti yang kakak lakukan, bukan yang kakak katakan. Contohnya seperti ini, pegang dagu, pegang hidung, pegang telinga, pegang rambut, pegang hidung. Nah, seperti itu ya, ikuti yang kakak katakan, lakukan bukan yang kakak katakan. Oke, siap, kita mulai ya permainannya ya. Kita mulai dari pegang telinga, pegang tangan, pegang hidung, pegang dagu, pegang rambut. Nah, siapa yang salah? Nah, yang salah nanti push up ya 5 kali. Oke, nah sekarang kita pergi ke lapangan untuk melakukan upacara penutupan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan kepada pembina upacara bahwa upacara penutupan latihan akan dilaksanakan. Lapor. Upacara penutupan latihan akan dilaksanakan. Penurunan bendera merah putih. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelaksanaan latihan hari ini berjalan dengan sangat baik. Semoga adik-adik semua diberikan kesehatan oleh Allah, dan untuk pulang berhati-hatilah di jalan. Mungkin sekian amanat dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Bacaan doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa
Mulai. Selesai. Laporan bahwa upacara penutupan latihan telah selesai. Lapor. Upacara penutupan latihan telah selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada bina upacara, hormat. Gerak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.